Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya sobat semuanya. Kita akan ambil satu video yang menarik untuk dibahas, yaitu soal cawe-cawe ini. Biar kita mendapatkan pembelajaran ya. Apakah cawe-cawe itu bagus atau tidak bagus? Apa hak Jokowi untuk mendikte pemerintahan berikutnya? Karena setiap pemerintahan pasti punya pemikirannya sendiri, punya punya ukurannya sendiri. Kok tiba-tiba alasannya karena memastikan atau terkait dengan legasinya? Oke, coba kita lihat apa legasinya. Itu yang jadi masalah. Apakah utang luar negeri legasinya? Oke, ya kita kalau ada keberhasilan kita akui, tapi kalau enggak ya janganlah. Kalau misalnya keberhasilan itu adalah memperkaya kelompoknya, waduh, pastilah memang kelompoknya akan bela mati-matian. Ya seperti yang tampil-tampil di TV itulah. Tetapi kan kita tidak bicara tentang kemakmuran kelompok, tetapi kemakmuran bagi rakyat Indonesia, siapapun presidennya. Oke, coba kita bacakan ya komentar soal ini ya, biar ada pembelajarannya. Ini menarik karena ini etika, hukum ya, belajar tata negara juga. Ini Projo sentil JK dan Anies. Salah kalau Jokowi tak cawe-cawe di Pilpres. Ini Projo sendiri sudah menyalahi etika pemerintahan. Nanti kita bahas kenapa salahnya. Jakarta, CNN Indonesia, Ketum Pro Jokowi Projo Budi Aristiadi mengklaim sikap ikut campur atau cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2004 adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan kepala negara. Bayangkan seharusnya ya. Jadi gradasinya itu wajib atau harus, kemudian boleh atau tidak boleh. Nah ini jangankan bilang nggak ada masalah, tetapi ini harus malah. Pernyataan itu disampaikan Budi merespons kritik ex Wakil Presiden Yusuf Kala yang meminta Jokowi tidak terlalu jauh ikut terlibat dalam Pilpres 2024. Budi juga merespons pernyataan Capres Anies Baswedan yang meminta negara tidak ikut campur memilihkan kontestan dalam Pilpres 2024. Ya, menurut hemat kami salah juga Pak Jokowi kalau enggak ikut campur dalam Pilpres 2024 karena yang dipertaruhkan Jokowi itu legacy, ujar Budi di Istora Senayan. Oke. Menurutnya hal tersebut merupakan upaya agar program Jokowi yang sudah dikerjakan sejak menjabat sebagai presiden tidak hilang atau dimulai dari awal lagi. Oke, kita nanti underlining. Ini saya juga punya pendapat. Jangan sampai apa yang dimulai dari pemerintahan Jokowi dimulai dari belakang lagi atau nol. Soal dukung-mendukung itu nanti pada waktunya tuturnya. Ia juga menilai kritik cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 merupakan hal yang abstrak dan sumir. Menurutnya tak ada alat ukur yang pasti untuk menentukan seberapa banyak Jokowi melakukan cawe-cawe. Kalau ikut ngatur-ngatur siapa jadi capres ya itu namanya cawe-cawe ya. Kalau kritik Jokowi cawe-cawe kan alat ukurnya sumir, terlalu abstrak, enggak rigid kata dia. Menurut Budi, Jokowi juga merupakan pejabat politik yang tidak melakukan kesalahan saat mengumpulkan ketua umum parpol di istana. Dia mengatakan apa yang dilakukan Jokowi tak melanggar konstitusi. Melanggar kalau saya. Oke, nanti kita tanya di mana melanggarnya. Pemerintah, lanjut Budi, berkepentingan menjamin pemilu berjalan dengan baik. Jangan lupa Pak Jokowi kan pejabat politik juga setelah pejabat pemerintahan. Hemat kami apa yang dilakukan Jokowi masih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Emang pemerintahan sebelumnya nggak pernah ngumpulin parpol, ucapnya. Itulah soal lain itu. Jangan sampai kemudian yang salah kita tiru dan kita cari legitimasi dari kesalahan masa lalu ya. Sebelumnya Jokowi menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik menentukan calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi,
termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di istana beberapa hari lalu. Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok cawe-cawe. Diskusi, kata Jokowi di Sarina Menteng. Jokowi menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik. Ada ya pejabat politik itu ya. Oke. Oleh karena itu dia merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi tapi juga pejabat publik, ujarnya. Jokowi juga menganggap tidak ada aturan yang dilanggar ketika mengumpulkan ketua-ketua umum partai politik di istana. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah politikus sehingga diskusi dengan partai politik lazim dilakukan. Namun ia memastikan urusan capres dan cawapres merupakan urusan parpol. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala sebelumnya mengingatkan Jokowi agar tidak terlalu ikut campur dalam kontestasi politik jelang Pilpres 2024 di akhir jabatannya. JK meminta Jokowi meniru langkah presiden sebelumnya seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai dapat menjauhkan diri dari politik pada saat akhir jabatannya. Karena ini di istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik, ujarnya dalam konferensi pers Sabtu malam. Oke. Apa yang salah, apa yang tidak benar ya. Oke, begini saudara sekalian ya. Ini biar paham juga menurut saya Budi Aristiadi ini ya. Pertama dia adalah wakil menteri. Tapi saya mengkritik berkali-kali, Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden relawan. Harusnya tidak boleh lagi ada yang namanya relawan yang mengatasnamakan Presiden. Apalagi relawan itu bisa punya akses langsung ke istana. Ketua relawannya menjadi wakil menteri misalnya. Saya berkali-kali mengatakan, relawan itu dibutuhkan ketika kontestasi Pilpres. Begitu kontestasi Pilpres 2014, oke, ada relawan Jokowi. Ketika terpilih, bubar relawan. Nah, menjelang Pilpres, buat lagi relawan. Ya, tetapi namanya jangan Jokowi. Karena Jokowi sudah belongs to the state. Harusnya ya relawan apalah. Karena nama Jokowi itu adalah belongs to the state. Karena kalau kita bicara good governance dan clean government, menggunakan nama Jokowi bagi kelompok organisasi, apalagi organisasi tanpa status badan hukum yang jelas, itu potensial ada abuse of power di dalamnya. Misalnya Projo, apakah tidak pernah melakukan intervensi kebijakan? Apakah tidak menggunakan fasilitas publik atas nama Projo karena Projo adalah pro Jokowi? Itu juga harus kita pahami ya kalau kita mau hidup dengan good governance dan clean government. Jadi saya berpendapat harusnya relawan itu dibubarkan. Nah, ini juga imbauan buat Anies Baswedan kalau seandainya nanti menang. Tolong dibubarin tuh semua relawan itu. Jangan kemudian relawan itu tiba-tiba dipelihara. Kalau relawan dipelihara, dia jadi broker nantinya. Karena kalau Anies menang sudah dia belongs to the state, bukan belongs to relawan anymore. Karena itu harus paham kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita jadi tim tanknya Anies Baswedan, waduh. Kalau menang, ya jangan begitu. Kalau menang ya sudah selesai. Biarkan presiden bekerja. Dia membuat struktur ketatanegaranya sendiri. Jangan kemudian dia membuat struktur gelap. Struktur gelap itu adalah orang-orang yang dibiayai secara gelap oleh negara. Nggak boleh begitu. Harus terang benderang dalam mengurus negara dan ingat, dia belongs to the state. Jadi pendapat saya objektif, tidak hanya kepada Jokowi tapi juga kepada siapapun whoever yang terpilih. Karena 2024 kan akan ada presiden baru. Jadi tidak boleh ada relawan setelah 2024 bubar. Nanti menjelang Pilpres 2029 bentuk lagi relawan boleh. Tapi kalau dia incumbent jangan menggunakan nama incumbent. Gunakan nama lain karena
incumbent itu sudah milik publik, milik republik, milik bangsa, milik negara, milik rakyat ya. Oke. Itu satu. Ya. Berikutnya adalah yang juga saya kritik adalah kok bisa Presiden Jokowi itu mendikte presiden berikutnya dengan legacy dia. Dengan ingin mengatakan bahwa hey, yang menang harus ikut saya, lanjutkan program saya. Ya nggak bisa begitu. Kalau programnya bagus iya. Ya, kalau programnya tidak bagus, tapi bukan soal bagus dan tidak bagus. Tapi kita bicara struktur ketatanegaraan ke depan. Kalau kita sudah bicara mengenai struktur ketatanegaraan ke depan, ya ada masing-masing yang bertugas. Ada presidennya, ada wakil presidennya, ada para menterinya, kemudian ada pengawasnya bernama DPR, ada DPD di situ, ada MPR yang bisa memproduksi kebijakan-kebijakan. Nah, justru yang harus dibangun adalah sistem politik yang sehat sehingga presiden yang hadir itu presiden yang nggak ngawur, tidak apa-apa memulai dari awal. Jadi nanti yang baik dilanjutkan, yang tidak baik itu ngapain dilanjutkan? Yang penting common sense. Kan common sense presiden penting, makanya perlu presiden yang pintar. Presiden yang cerdas ya, tidak hanya sekedar bahwa dipersepsi merakyat. Kita membutuhkan presiden yang cerdas, yang pintar, yang bisa mengelola negara ini. Bukan sekedar bahwa tiap hari membuat konten media sosial yang diviralkan. No ya. Kecuali kalau konten itu adalah konten yang mendidik, konten yang menunjukkan bahwa dia punya pemikiran, punya konsep, punya ide, punya gagasan. Nah, kita nggak pernah mendengar ide dan gagasannya. Yang kita dengar adalah konten media sosialnya, lagi joget, lagi ngapain dan lain sebagainya. Itu kan tidak mendidik sesungguhnya. Walaupun punya potensi untuk memenangkan pertarungan, kan bangsa kita pemilihnya belum smart voter semua. Jadi tidak ada kewenangan Presiden Jokowi untuk menentukan bahwa legasinya itu harus dilanjutkan atau tidak. Lagian juga kalau kita bicara legacy yang harus dilanjutkan, apa yang harus dilanjutkan? Misalnya pembangunan infrastruktur itu sih sudah ada. Kalau memang sudah tersedia ya memang harus bukan dilanjutkan dalam pengertian dibangun kembali. Tetapi misalnya bagaimana penggunaannya bisa men-trigger kesejahteraan masyarakat. Jalan tol misalnya, pelabuhan. Presiden berikutnya pasti akan menggunakan itu. Nggak mungkin menghilangkan pelabuhan Kuala Tanjung dimangkrakkan sementara kita tahu itu sudah jadi. Nah bagaimana proyeknya kalau di tengah jalan yang terfeta kompli? Ya sudah, nanti bagaimana negosiasinya. Seperti misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Saya juga menyesalkan proyek KRL, kereta listrik di Sumatera Selatan atau di Palembang yang menurut saya not necessary, hanya merusak tata kota, merusak lingkungan, merusak legacy, merusak kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi tidak pada tempatnya presiden yang sekarang mengikat presiden berikutnya. Apalagi dengan mengikat misalnya dengan proyek-proyek dengan legacy yang penuh dengan muatan atau nuansa KKN-nya. Wah itu tambah lagi ya. Oke. Sahabat sekalian, diikutin percakapan saya 1 jam sama yang terbaru ya dengan Gatot Nurmantio soal sikap politik kami TNI dan PKI. Nah pertanyaannya berikutnya adalah soal cawe-cawe itu sendiri. Apakah cawe-cawe diperbolehkan atau tidak? Begini. Kalau negara kita ini ya sudah bagus praktek berpemilunya, oke lah, ada toleransi di sana. Tapi ini kan masih jorok. Kalau seandainya Presiden Jokowi terlihat punya preferensi, maka nanti birokrasi itu akan mengikuti, yaitu menggerakkan atau digerakkan secara automatically untuk memenangkan calon yang di-endorse oleh presiden. Menggunakan fasilitas publik, menggunakan dana publik. Nah sekarang saja sudah terlihat kan bagaimana kemudian ada isu-isu fundraising di sekitar
BUMN dan lain sebagainya, atau menggunakan fasilitas BUMN untuk kampanye politik seperti yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir misalnya. Kan kampanye di mana-mana. Jadi sobat era sekalian, kita harus paham ya. Tapi apakah ada hak bagi seorang presiden untuk berkampanye, misalnya menunjukkan preferensinya? Undang-undang membolehkan dia berkampanye, tapi nanti pada masa kampanye. Pada masa sekarang ya sebaiknya mengerjakan tugas pemerintahan. Biarkan orang kemudian mencari calon presidennya masing-masing. Toh dia juga bukan ketua umum partai politik. Nanti kalau sudah kampanye pemilu, bolehlah dia sehari 2 hari berkampanye. Tapi kampanye dalam konteks ini adalah kampanye yang tidak menggunakan fasilitas publik. Dia harus memberikan contoh. Karena undang-undang mengatakan kalau dia mau berkampanye dia harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas publik. Kecuali fasilitas yang memang melekat. Karena presiden itu kan 24 jam. Seperti pengamanan. Gak mungkin dia kampanye tanpa pas pampres. Gitu ya. Jadi agar paham juga. Jadi saya kira kita harus bernegara secara benar dan baik. Bukan dengan sentimen tapi dengan argumen. Jadi tidak bisa presiden yang sekarang mengikat presiden berikutnya. Even kalaupun yang di endorse menang, ya nggak bisa juga dia cawe-cawe lagi. Karena dia bukan presiden. Bayangkan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi? Yang harus dilakukan yang terbaik adalah menciptakan dalam sejarah for the first time bahwa tahun 2024 di bawah supervisi Jokowi itu adalah pemilu paling demokratis dalam sejarah Republik ini. Itu baru prestasi achievement. Pemilu yang tidak ada money politics-nya. Pemilu yang independen penyelenggara pemilunya. Tapi kelihatannya malah direction-nya sebaliknya. Saya khawatir 2024 akan dicatat sebagai pemilu paling jorok setelah pemilu Orde Baru. Khawatirnya begitu. Kalau pemilu Orde Baru itu bukan pemilu, itu sih lawakan. Yang kata candaan saya dan teman saya di Meksiko, lebih hebat kami karena 5 tahun sebelumnya kami sudah menentukan, sudah bisa tahu hasil pemilu. Dia bilang kami hebat, setahun sebelumnya hasil pemilu sudah diketahui. Tapi saya bilang di zaman Orde Baru kita tahu hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Karena itu nggak bisa membandingkan pemilu era reformasi dengan Orde Baru. Yang bisa dibandingkan adalah pemilu ke pemilu di era reformasi ini. Jangan sampai 2024 menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi mulai dari pemilu 1919 sampai 2019. Jadi masa legacy itu yang akan ditinggalkan Presiden Jokowi? Nah kalau legacy yang pemilu jujur dan adil, ya kita nggak usah debat karena itu perintah konstitusi. Lalu dikatakan kalau dia partisan, cawe-cawe, melanggar konstitusi atau enggak? Melanggar. Ya, paling tidak melanggar etika konstitusional, ya, constitutional etiknya. Oh, ada etika konstitusi. Ya, karena kan tidak semua ayat-ayat konstitusi itu berisi ayat yang berupa norma hukum. Ada yang sifatnya etika. Contoh misalnya, seorang presiden itu adalah kepala negara, the head of state. Berarti dia mengatasi semua kelompok dan semua golongan. Dia belongs to Indonesian people. Karena itu dia tidak boleh partisan harusnya. Seorang presiden itu adalah kepala kekuasaan eksekutif. Ngapain dia cawe-cawe dengan partai politik? Apalagi 5 dari 6 pimpinan parpol itu anak buah dia. Menurut struktur ketatanegaraan, even Megawati sekalipun seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Megawati anak buah dia, bahkan di 2 lembaga sekaligus, yaitu BRIN dan BPIP. BRIN BPIP bukanlah State Auxiliary Agency atau State Independent Body, tapi itu adalah lembaga dalam struktur pemerintahan atau eksekutif. Selebihnya Menteri Pertahanan, Menko Perekonomian, kemudian siapa lagi, Mardiono utusan khusus Presiden. Jadi lucu ketika dia berdiskusi dengan anak buahnya sendiri dengan judul bahwa yang diundang adalah ketua-ketua umum partai politik. Mana status yang harus dipertanggungjawabkan? Ketum partai politik ataukah menteri? Menteri dong. Atau jabatan lainnya. Misalnya
BRIN atau BPIP. Why? Karena itulah jabatan yang dibayar oleh negara dan dibiayai oleh uang pajak, uang rakyat. Yang lainnya kan itu free of charge. Yang lain itu adalah sifatnya private sector walaupun partai politik itu mengikutkan massa. Urusan Megawati dengan PDIP adalah urusannya dengan partainya atau dengan massa PDIP atau dengan anggota PDIP. Tapi urusan Megawati dengan BRIN dan dengan BPIP adalah urusan rakyat Indonesia, dengan rakyat Indonesia yang sebagian darinya ya juga bukan pendukung pemerintahan misalnya. Tapi kita harus letakkan kerangka berpikir seperti itu. Jangan sampai kemudian mereka kemana-mana menggunakan fasilitas negara, tapi bicara atas nama partai politik. Coba cek, ketika mereka warawiri sebagai ketua umum partai politik itu, pejabat-pejabat publik itu menggunakan fasilitas negara atau enggak? Menggunakan uang negara atau enggak? Susah dibedakannya. Gitu ya, sahabat era sekalian. Oke, wah ini ada polling YouTube Refli Harun Channel 29 Mei 2023. Sebenarnya enggak tepat 29 Mei ya. 2 sampai 8 Mei karena ya bisa dikatakan 9 Mei itu tidak ada. Tapi oke lah 29 Mei. Tapi 28 Mei lah. 28 Mei kayaknya. Karena tadi hilang kan pagi-pagi kan. Oke. Sobat era sekalian. Itu yang harus kita pahami. Banyak hal yang bisa kita garis bawahi. Tapi intinya adalah ya marilah kita berpikir dan bernegara secara baik. Justru yang ingin kita hasilkan adalah a fair competition. Free and fair competition. Democratic competition. Democratic election. Sehingga yang terpilih itu betul-betul diridhoi oleh Yang Maha Kuasa karena menangnya jujur dan disambut oleh rakyat Indonesia karena menangnya jujur juga. Ayo misalnya berani enggak di antara 3 calon itu berkomitmen tidak membagikan uang, tidak melakukan money politics? Itu soalnya. Berani enggak TNI Polri mengatakan bahwa mereka netral secara faktual bukan hanya di atas kertas? Berani enggak ASN mengatakan kami tidak ikut cawe-cawe, kami akan menjaga pemilu jujur dan adil dan kami sebagai fasilitator dari pelayanan publik, bukan fasilitator dari persaingan-persaingan politik, kan begitu. Nah kalau memang begitu ya negara kita menuju negara yang benar. Tapi kalau enggak ya legacy Jokowi, legacy yang seperti ini. Mana bisa kita mempertahankan legacy yang buruk kecuali kalau kita berharap negara kita terjerembab ke dalam hal-hal yang semakin buruk. Oke. Komentarnya silakan ya dibaca sendiri. Projo suruh baca literasi, belajar demokrasi dan konstitusi sekolah lagi ya. Enggak juga ya. Kita harus pahami bahwa tentu dia berpendapat sesuai dengan kepentingan. Saya juga mungkin berpendapat dengan kepentingan, tapi sedapat mungkin saya berpikir mengenai konsep yang benar. Karena saya menganggap konsep yang dipraktikkan itu banyak yang salah, ya otomatis selalu mengkritik pemerintahan jadinya. Apa yang benar dari pemerintahan Presiden Jokowi? Apa ya? Dulu ketika periode pertama itu benar, ketika awal dia mengatakan tidak boleh rangkap jabatan. Itu benar. Benar itu, tidak boleh rangkap jabatan. Tetapi sekarang rangkap jabatan kayaknya keharusan. Ketua umum partai politik dikumpulkan untuk menjadi pendukung pemerintahan. Jadi kalau yang baik, yang benar ya kita okekan. Membangun infrastruktur jalan tol, pelabuhan, jembatan itu benar. Tetapi pertanyaannya adalah ada lagi. Bagaimana dengan potensi korupsinya? Bagaimana dengan keterbatasan anggaran negaranya? Bagaimana dengan pilihan kebijakan yang lainnya? Misalnya, apa iya kita bangun jalan tol terlebih dulu dibandingkan misalnya revitalisasi kereta api, double track misalnya. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya kan juga bisa diperdebatkan, tapi kan ini sudah kadung. Itu saja sahabat sekalian. Nanti kita akan bahas hal-hal yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.